Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Imam Basuki, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan diseminasi kepada rekan-rekan guru saya di Sekolah Dasar Negeri Tegelombon 05 tentang budaya positif sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Sugiyoharjo SPD selaku Kepala Sekolah SDN Tegelombon 5. Yang kami hormati Bapak Imam Basuki SPD dan juga Ibu Ervika Puspitasari SPD selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Tegelombon 5 yang kami hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat limpahan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi pengimbasan budaya positif di SDN Tegelombon 05 ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan hari ini acara diseminasi pengimbasan budaya positif SDN Tegelombon 05 segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Tegelombon 05. Acara yang keempat, penyampaian materi diseminasi oleh narasumber. Acara yang kelima, refleksi. Acara yang terakhir, penutup. Kembali pada mata acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah acara diseminasi pengimbasan budaya positif SDN Tegelombon 05 kita buka bersama dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami silakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Tegalombo 05. Kepada beliau Bapak Sugioharjo SPD kami haturkan. Selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Salam damai, salam sehat. Sehat? Kepada Bapak Ibu semuanya, saya sangat salut sekali, sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan penyampaian diseminasi budaya positif sekolah. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, apa diseminasi itu? Diseminasi adalah penyampaian ide, gagasan untuk peningkatan kualitas suatu lembaga. Itu diseminasi. Jadi diseminasi positif yang dilaksanakan di SD Tegalombo 05 ini untuk yang pelaksananya adalah CGB, Bapak Imam Basuki dan Bu Vika. Ini sangat membawa nilai positif untuk kemajuan sekolah kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas di SD kita. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti jejak Pak Imam dan Bu Vika, ya, mengikuti CGB. Dengan apa? Ya, harapan kami nantinya akan membawa jumlah kuantitas insan-insan pendidik di SD Tegalombo 5 yang membawa peningkatan inovasi pendidikan. Itu. Tepuk tangan untuk diseminasi ini. Bapak Ibu sekalian, bagaimana nantinya usulan saya selaku kepala sekolah di sini, diseminasi budaya positif yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita, yaitu pembiasaan kebaikan, misalnya pembiasaan 3S, senyum, sapa, salam. Kemudian peningkatan kualitas mental siswa. Kemudian proyeksi penguatan P5, ini sangat penting. Yang ketiga, yang keempat, membawa situasi belajar yang senang dan menyenangkan. Itu. Yang kelima, penciptaan sekolah ramah anak dan tidak ada pembulian di sekolah. Jangan sampai ada kasus pembulian sesama siswa di sekolah kita. Kemudian tercapainya visi dan misi tujuan sekolah yang didukung oleh budaya positif sekolah. Jadi intinya saya sangat menyambut sekali diseminasi budaya positif sekolah. Daya dukung yang ada untuk penyampaian diseminasi budaya positif sekolah adalah satu, adanya
kerjasama yang baik bagi semua elemen sekolah itu. Jadi semua anggota elemen sekolah, ya, baik tenaga pendidik, kepala sekolah, ya, tenaga OPS, penjaga dan sebagainya, saling ada apa? Saling membantu, ya. Demikianlah sambutan saya. Mudah-mudahan diseminasi ini membawa diseminasi budaya positif sekolah, membawa kemajuan bagi sekolah kita. Sebagai penutup sambutan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi diseminasi oleh narasumber. Kepada beliau Bapak Imam Basuki SPD dan Ibu Ervika Puspitasari SPD kami haturkan. Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami. Selamat siang Bapak Ibu. Kepada Bapak Sugiyoharjo selaku Kepala Sekolah, terima kasih untuk kesempatan siang ini sudah memfasilitasi kami untuk melakukan pengibasan dari program calon guru penggerak Pak, yaitu tentang budaya positif. Dan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru semua di SD Negeri Tegal 5, kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya pada waktu siang hari ini sudah berpartisipasi hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Izinkan saya dan nanti dilanjut Bu Vika untuk belajar bersama dan menyampaikan oleh-oleh kami dari pembelajaran pendidikan calon guru penggerak, di mana dalam kegiatan ini sebetulnya bukan hanya dalam pendekatan tugas Pak, kewajiban tugas dari CGP, melainkan ini adalah sebuah ilmu, informasi yang nantinya bisa kita terapkan untuk kemajuan sekolah kita di tempat ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Langsung saja saya akan nanti bersama Bu Vika secara bergantian akan menyampaikan materi ini. Sesi 1 saya akan membawakan tentang keyakinan kelas, dan nanti sesi 2 nanti akan dilanjutkan Bu Vika tentang kebutuhan manusia, kemudian bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan kepada anak dan lainnya nanti di sesi 2. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Yuk kita senyum selama 30 detik ya. Barangkali senyumnya Bapak Ibu dibuat-buat tidak apa-apa, nanti lama-kelamaan akan senyum sendiri. Monggo Bu Vika. Senyum. Monggo Pak Jojo. Senyum nggih. 1, 2 senyum. Bu Sari tasih dereng senyum. Sudah mulai ya, giginya kelihatan itu loh, biar makcring gitu kan. Ya, senyum. Kalau belum senyum saya ajak nyanyi nanti seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung terus tertawa, haha. Oke, sekarang gantian Bapak Ibu ya. Yuk, tadi kan kita senyum, sekarang tertawa Pak, biar mukanya itu awet muda kayak Pak Jojo ini. Gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung
digulung-gulung sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, terus tertawa. Oke, tepuk tangan bagi semua. Silakan kita kembali. Ya, supaya urat-urat kita tidak tegang, Pak. Ya. Maka dari itu kita harus tersenyum supaya awet muda dan bahagia. Bapak Ibu, di sini kita akan membuat kesepakatan kelas untuk melakukan keberlangsungan diskusi kita pada siang hari ini. Yuk, di sini ada menghargai siapapun. Jadi semua di ruang kelas ini kita harus menghargai siapapun itu, kemudian menjadi pendengar yang baik. Kemudian apalagi, monggo kesepakatan kelas. Nggih, monggo Bu Vika. Boleh makan dan minum, boleh Bu. Makanan dan minuman di depan panjenengan semua boleh dinikmati. Nggih. Menyampaikan usul dengan etika yang sopan. Nggih, menyampaikan usul dengan etika yang sopan. Berarti nanti angkat tangan gitu ya Pak. Nggih. Terima kasih Pak. Mungkin ada teman yang bisa membantu menulis. Nggih. Kemudian apalagi silakan. Ngantuk boleh mboten? Tidak boleh Pak. Tidak boleh nggih. Enggak boleh ngantuk. Ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu nanti saya ajak untuk aktif? Pripun? Mau bersedia napa mboten? Aktif artinya nggih. Kalau nanti kita ada aktivitas seperti apa, kita aktif. Pripun? Bersedia nggih? Oke, aktif ya, aktif dalam kegiatan. Kemudian apalagi? Mungkin sampah. Nah, nanti habis maem dikumpulkan ya sampai itu supaya nanti kelas juga tetap bersih. Seperti itu atau ada lagi? Cukup? Tepat waktu mungkin. Dan rampung Pak gitu. Oke, siap. Dan rampung nggih. Kami akan upayakan untuk tepat waktu. Nggih. Demikian Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas, yaitu menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, kemudian mengangkat tangan jika akan berpendapat, kemudian aktif dalam kegiatan diseminasi, menjaga ruang kelas tetap bersih, dan nanti akan kita selesaikan tepat waktu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya akan menyampaikan budaya positif berkaitan dengan materi yang sudah kami terima, informasi yang sudah kami peroleh, yang nantinya boleh kami imbaskan kepada panjenengan semua supaya nanti saat betene Bapak Ibu guru di sini ikut ketularan untuk melakukan hal-hal dan konsep-konsep tentang budaya positif ini. Langsung saja saya akan menyampaikan tujuan diseminasi ya. Tujuan secara umum yang pertama adalah pengimbasan materi PGP Pendidikan Guru Penggerak modul 1.4 tentang budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua, menyebarkan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada warga rekan sejawat di SD Negeri Tegalongan 5. Seperti yang disampaikan sambutan oleh Pak Jojo selaku kepala sekolah tadi, diseminasi itu adalah menyebarkan informasi, ide-ide, gagasan baru yang nantinya bersifat efektif dan mempunyai kebermanfaatan di lembaga pendidikan. Kemudian tujuan khusus yaitu warga sejawat di sini adalah ada guru dan tendik. Tentunya semua warga SD Negeri Tegalongan 5 mampu mengimplementasikan budaya positif di lingkungan SD Negeri Tegalongan 5 untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan dan berpihak pada murid. Jadi kami punya harapan semua Bapak Ibu guru termasuk tendik, Pak Zaki OPS dan juga ada pegang mapel ya. Kemudian ada Pak Nomi sebagai penjaga sekolah juga bisa mengimplementasikan tentang budaya-budaya positif ini ya. Tidak hanya kita sebagai guru tetapi semua warga sekolah yang terlibat. Itu adalah tujuan diseminasi pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif
di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Ada 6 konsep tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif motivasi. Kemudian yang kedua adalah perilaku manusia. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu di sini baru mendengar pertama kali tentang istilah-istilah konsep ini. Atau barangkali Bapak Ibu juga sebagian besar sudah pernah mendengar tentang konsep-konsep 6 konsep ini. Nah, jikalau ini merupakan hal yang baru, berarti kita harus bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita boleh memperoleh informasi baru, ya. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan disiplin positif, dari kata disiplin sendiri itu menurut Bapak Ibu seperti apa? Ayo, menurut Bapak Ibu disiplin. Kita akan melakukan curah pendapat, ya. Kita akan melakukan curah pendapat. Saya nanti juga akan mencurahkan pendapat saya. Panjenengan juga akan mencurahkan pendapat panjenengan, seperti itu. Tadi kan kita sepakati aktif gitu, ya. Jadi kita saling komunikasi dua arah gitu, Pak. Disiplin. Monggo, menurut jenengan disiplin itu seperti apa sih? Iya, Pak. Yeah. Kalau menurut saya, Yeah. disiplin itu adalah merupakan perasaan yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya atau bertanggung jawab. Oh, bertanggung jawab. Yeah. Terima kasih Bu Ina, tepuk tangan untuk Bu Ina. Terima kasih. Disiplin menurut Bu Ina adalah suatu nilai-nilai, tentunya nilai positif itu, yang nantinya bisa ditaati dan menjadi suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan setiap pribadi. Nah, di sini karena kita bersentuhan dengan murid, tentunya disiplin itu kita imbaskan, kita dedikasikan untuk peserta didik yang kita ajar. Ya, kalau saya boleh mencurahkan pendapat saya, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hampir sama yang disampaikan oleh Bu Ina tadi tentang tanggung jawab. Nah, dan di sini menumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran diri itu timbul dari dalam diri setiap orang. Di sini kita bersentuhan dengan murid. Berarti bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa tanggung jawab itu kepada setiap murid kita supaya nilai-nilai yang timbul dari dirinya sendiri itu adalah merupakan suatu nilai yang nanti bisa dipertanggungjawabkan oleh setiap murid dan dilakukan dalam mereka bertingkah laku, bertutur kata, dan dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Setidaknya karena setiap pribadi sudah mempunyai prinsip-prinsip tanggung jawab dalam dirinya, ketika mereka melakukan sesuatu, mereka itu punya rem, punya kontrol, ya. Sehingga ketika mau melakukan kesalahan, mereka ingat nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Oh, aku melakukan sesuatu ini, betul apa salah? Oh, aku mau melakukan yang seperti itu. Setiap siswa timbul dari dirinya. Oh, ini resikonya apa? Betul apa salah? Nah, itu menjadi disiplin diri dalam dirinya, sehingga itu bisa mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal baik. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, di sini ada kata motivasi internal. Motivasi internal di sini. Jadi motivasi itu timbul dari dalam diri kita sendiri, bukan oleh karena paksaan, bukan karena ujian ataupun hukuman. Misalnya saya sendiri, saya berangkat
sekolah pagi-pagi. Motivasi saya apa? Apakah saya takut dihukum oleh Pak Jojo sebagai kepala sekolah, atau saya motivasi saya karena pengen dipuji teman-teman, mendapatkan pujian, atau karena keterpaksaan saya sebagai ASN harus wajib datang pagi, dipaksa datang pagi supaya bisa absen sebelum jam 7 misalnya. Motivasi itu timbul dalam diri kita. Nah, harapannya setiap hal yang kita lakukan ini timbul dari diri kita sendiri. Kita punya motivasi internal sendiri. Nah, tentunya motivasi itu adalah hal-hal baik. Tentunya bukan paksaan, pujian ataupun hukuman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini dalam kita mendedikasi anak, murid-murid kita di SD Negeri Tegalombo 05. Tentunya saat ini kita mengenal dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita mengacu pada itu. Ya, Kementerian Pendidikan kan mempunyai harapan, bangsa kita mempunyai harapan setiap pelajar itu mempunyai jiwa Pancasila. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama adalah dimensi apa? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini menjadi nomor 1, paling awal yang utama, tentang hubungan kita dengan Tuhan dan tentang akhlak. Ya, gitu. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah berkebinekaan global. Yang keempat adalah bergotong royong. Yang kelima adalah kreatif, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, ini merupakan dasar nilai-nilai kebajikan yang nantinya bisa kita yakini, dan nantinya kita bisa implementasikan setiap kata, setiap kalimat yang nanti kita buat di sekolah kita ini merujuk pada profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif yang kita ciptakan di sekolah nanti itu berdasarkan 6 nilai kebajikan ini. Profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini saya mau bertanya lagi, apa sih motivasi itu? Kata motivasi menurut panjenengan itu apa? Kita melakukan surat pendapat dulu. Saya boleh minum Bapak Ibu? Boleh. Rasanya kering. Oke, motivasi, monggo. Menurut panjenengan apa itu motivasi? Motivasi. Kata motivasi. Oh, nggih, Bu Fia, nggih. Menurut saya motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Iya, dorongan. Motivasi itu dorongan. Dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah motivasi. Nah, Bapak Ibu berbicara dengan motivasi, tentu semua orang di dalam melakukan sesuatu hal itu pasti ada motivasinya, gitu nggih. Misalnya Bapak Ibu setiap hari harus datang mengajar, bekerja. Nah, motivasinya panjenengan apa? Apakah hanya karena saya dan Bapak Ibu ini sebagai ASN? Apakah motivasi kita itu supaya tidak terlambat absen? Apakah kepengen dengan suasana anak-anak, kepengen dolanan kalau anak-anak, atau seperti apa? Nah, itu setiap pribadi kita itu mempunyai motivasi tersendiri, ya. Semuanya, ya. Kalau saya boleh mencurahkan pendapat saya tentang motivasi perilaku manusia, ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi segala sesuatu hal yang dilakukan oleh manusia itu yang pertama
ia mata-mata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau menghindari konsekuensi, cari aman. Aku melakukan ini biar aku aman. Aku melakukan ini biar tidak dapat tugas dari Pak Jojo. Misalnya seperti itu. Melipir seperti itu, ya. Ya, barangkali seperti itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mencari pengakuan, ya. Jadi seseorang melakukan sesuatu kadang mempunyai motivasi untuk mencari pengakuan, mencari pujian, mencari penghargaan supaya dirinya itu diakui oleh orang lain. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah keyakinan yang timbul dari diri sendiri. Ini menjadi motivasi intrinsik setiap manusia, bahwa ia mempunyai prinsip keyakinan bahwa yang dilakukan itu adalah sesuai nilai-nilai yang dipercayainya. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik yang nantinya bisa menjadikan ia menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah tuntunan bagi peserta didiknya. Di sini adalah tanda kutipnya kita sebagai guru. Jadi menurut Bapak Ibu, antara tiga motivasi perilaku manusia ini, yang menurut Bapak Ibu baik itu yang mana? Apakah yang poin 1, 2, atau yang ketiga? Ketiga nih Bu Ina ini. Jadi motivasi perilaku manusia melakukan sesuatu hal itu karena dia meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya itu timbul sehingga ia melakukannya, tidak berdasarkan mencari mencari zona nyaman supaya tidak mendapat hukuman atau ketidaknyamanan, atau barangkali mencari pujian, penghargaan dari orang lain, mencari pengakuan. Nah, semoga itu tidak terdapat dalam diri kita sebagai seorang guru, gitu nggih. Itu tentang motivasi perilaku manusia. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau kita melihat sudut pandang anak-anak, ya, setiap anak-anak yang kita didik melakukan sesuatu, pasti itu mereka mempunyai motivasi, pasti ada motivasinya, ya. Anak sing rajin, anak sing nyuwun sewu, kadang ya setengah rajin gitu, ya. Nah, itu mereka mempunyai motivasi tersendiri. Nah, kadang kita menjumpai juga anak yang suka membuat perhatian, mencari perhatian. Artinya ya di kelas selalu aktif gitu ya. Kemudian suka jawili kancane, atau barangkali mereka nyuwun sewu, mereka melakukan suatu kesalahan. Nah, mungkin mereka juga mempunyai motivasi dalam melakukan hal itu, ya. Nah, nanti kita akan simak sesi 2, itu nanti akan dibagikan oleh BPK tentang kebutuhan dasar manusia, ya, seperti itu. Tentunya motivasi perilaku manusia, kita meyakini bahwa setiap hal yang kita lakukan itu adalah berasal dari diri kita sendiri, dan kita meyakini nilai-nilai itu adalah hal baik. Nah, sekarang yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas, Bapak Ibu. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu apa? Ada yang berpendapat? Iya, monggo Bu. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu merupakan prinsip-prinsip yang disepakati dengan tujuan pendidikan ke arah yang lebih baik. Iya, prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Ya. Kalau kesepakatan prinsip-prinsip yang disepakati bersama itu berarti kita sebagai guru bersepakat dengan murid. Berarti ada dua pihak di sini, ya, sebagai guru dan sebagai murid. Ya, terima kasih Bu Ina sudah mencurahkan pendapatnya. Ya. Jadi keyakinan sekolah tadi Bu Ina menyebutkan prinsip-prinsip yang disepakati bersama yang nantinya bisa membawa ke arah yang lebih baik. Saya juga mau mencurahkan pendapat saya. Ya. Kita sebagai guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, betul yang disampaikan Bu Ina tadi. Hampir sama Bu. Di sini tentang kesepakatan antara guru dan murid.
Nah, apa yang kita sepakati? Tentunya tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan kita sebagai di bidang pendidikan ini adalah dimensi pelajar, profil pelajar Pancasila tadi. Ya. Kemudian keyakinan sekolah yaitu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau tadi merupakan kesepakatan bersama antara guru dan murid, tentunya di sini guru sebagai fasilitator. Tentunya murid tidak paham tentang dimensi elemen-elemen dimensi pelajar Pancasila di dalamnya itu apa saja. Kita sebagai guru bisa nyomoti istilahnya nilai-nilai apa yang terkandung di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Ya. Kemudian pernyataan-pernyataan itu mudah diingat anak, mudah dipahami anak, sehingga ketika mereka mudah mengingat, mudah memahami, mereka juga akan mudah menerapkannya di lingkungan sekolah. Seperti itu. Nah, kita nanti akan melakukan aktivitas tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, dalam lingkup terkecil kita sebagai guru minimal bisa membuat keyakinan kelas, ya, seperti itu. Nah, peraturan kelas. Nah, kalau tadi keyakinan kelas, sekarang tentang peraturan kelas. Menurut Bapak Ibu, apa sih peraturan kelas? Ada tidak di kelas panjenengan? Di setiap kelas, wali kelas mempunyai peraturan kelas, betul? Terutama yang wali kelas gitu. Pripon, Bu Via barangkali boleh curah pendapatnya, Bu. Peraturan kelas itu apa gitu? Misalnya di kelas saya ada beberapa peraturan yang kita sepakati bersama. Contohnya satu saja, Bu. Contohnya misalnya datang sebelum jam 7, datang ke sekolah. Ya, datang ke sekolah sebelum jam 7. Nah, ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu di sini, terutama wali kelas, pasti sudah membuat peraturan-peraturan kelas yang kemungkinan itu sudah ditempel atau bagaimana di setiap kelasnya. Peraturan kelas atau sekolah. Nah, saya juga mencurahkan pendapat saya, ya, yaitu seperangkat aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh guru dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Nah, di sini yang menetapkan peraturan sekolah itu siapa? Bersama, ya, bersama guru dan murid. Idealnya seperti itu. Tapi kadang kita juga masih menjumpai, kadang ini peraturan itu yang membuat itu sekolah. Artinya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah membuat peraturan, kemudian itu ditunjukkan kepada muridnya. Ikilah aturan sekolah, dari murid ikilah ditaati aturan sekolah. Nah, seperti itu. Makanya di sini pedoman yang ditetapkan oleh guru dan sekolah dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Nah, itu peraturan sekolah. Cenderung seperti itu. Okay. Kemudian aturan cenderung dirancang untuk membantu guru dalam mengelola perilaku dan memastikan adanya lingkungan belajar yang positif di mana semua siswa merasa aman dan nyaman. Tentunya dalam setiap lembaga sekolah atau kelas, ketika kita membuat peraturan kelas, kita mengharapkan idealnya semua murid itu bisa belajar dengan nyaman dan kondusif. Gitu ya Bapak Ibu. Kami mempunyai harapan pasti tidak ada masalah seperti itu kan. Murid tidak melakukan sebuah kesalahan, tidak melanggar suatu aturan. Jangan punya harapan seperti itu enggak? Kita Pak. Ya. Semua guru idealnya mempunyai harapan tentang peraturan sekolah ini. Semua murid mentaatinya, tidak ada masalah. Nah, tapi kenyataannya apa Bapak Ibu? Masih ada masalah ya. Kadang anak-anak juga masih melanggar. Contohnya, kudune, nah ada PR, diparingi PR, itu kan anak-anak harusnya kan mengerjakan. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi ada anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, seperti itu. Itu contoh, suatu misalnya saja. Jadi
peraturan ini cenderung bisa dilanggar oleh siswa, meskipun guru sudah menetapkannya, tetapi tidak menutup kemungkinan siswa kita melanggarnya. Ya, peraturan kelas. Yuk kita coba membuat aturan kelas atau sekolah. Bapak Ibu, di situ saya menyediakan post-it. Silahkan Bapak Ibu bisa menulis beberapa peraturan kelas yang mungkin ada di dalam kelas panjenengan. Dan nanti setelah itu boleh ditempel di papan plano yang sudah saya sediakan, ya. Peraturan kelas. Ya. Panjenengan sebagai guru itu biasanya membuat peraturan di kelas itu seperti apa untuk selanjutnya? Ya. Ya. Boleh 1, 2, minimal 2 lah, gitu ya, minimal 2. Nanti bisa ditempel di sana. Gitu. Sudah selesai, silakan boleh ditempel atau boleh saya bantu. Sampun? Iya. Dikacak dulu. Iya. Ditempel sendiri apa? Ditempel sendiri juga boleh, saya bantu juga boleh. 2 aja cukup, Bu. 2 ya. Oke. Enggak apa-apa. Bu Vika, nempel sendiri biar agak langsing. Ini saya benci banget. Ya, saya akan membacakan beberapa ya. Di sini ada meminta izin ketika meninggalkan ruang kelas. Kemudian ada melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Nah, oke, boleh. Kemudian di sini ada datang sebelum jam 7, membuang sampah pada tempat. Kemudian ada berseragam yang rapi dan lengkap, masuk sebelum pukul 7 atau sebelum pukul 7 sudah di kelas. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan menyontek. Iya, terima kasih. Kemudian ada datang sebelum pukul 7, ya. Sebelum pelajaran kelas harus bersih, ya. Membuang sampah di tempatnya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk beberapa peraturan kelas yang boleh Bapak Ibu curahkan, ya. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari kedua narasumber. Ya, semoga dengan pemaparan tadi kita semua bisa lebih memahami apa itu tentang disiplin positif, sehingga kita semua dapat menerapkan dalam pembelajaran kita di sekolah kepada anak-anak didik semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Saya pribadi apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Bapak Ibu saja. Mungkin tidak boleh datang terlambat. Jangan melakukan kekerasan dengan teman. Jangan berlari-lari di ruang kelas. Jangan berteriak di dalam kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan dan tidak boleh seperti itu. Oke. Itu beberapa contoh peraturan kelas yang bisa kita curahkan atau bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Kemudian biasanya kita menemukan seperti ini Bapak Ibu.
dalam membuat peraturan kelas, kadang kita juga membuat kalimat itu ada kalimat yang sifatnya negatif, seperti ini misalnya contohnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh datang terlambat, jangan melakukan kekerasan dengan teman, dan seterusnya. Kata tidak boleh, kata jangan, nah ini adalah merupakan kalimat negatif. Nah seharusnya yang baik bagaimana? Seharusnya adalah menggunakan kalimat positif. Nah, seperti ini. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, kita ubah kalimat itu menjadi positif. Datang tepat waktu, gitu aja. Ya. Kemudian jangan melakukan kekerasan dengan teman. Sayangi dan cintai temanmu. Gitu. Kita kalimat positifnya seperti itu, Pak. Kemudian jangan berlari-lari di ruang kelas. Misalnya berjalanlah di ruang kelas. Kemudian jangan berteriak di dalam kelas. Bisa apa Bapak Ibu? Misalnya ya, berkata yang sopan, yang halus, ramah, seperti itu ya. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Ya, kalau maksudnya iya, betul, seperti itu. Itu adalah merupakan kalimat positif yang bisa kita munculkan saat kita membuat peraturan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini peraturan kelas ternyata dibuat oleh guru, cenderung dibuat oleh guru, sifatnya hanya sepihak, sehingga murid tidak meyakini kalau nilai-nilai tersebut bukan berasal dari dirinya sendiri, sehingga mereka cenderung melanggar aturan-aturan kelas tersebut. Nah, karena cenderung yang membuat peraturan kelas ini adalah guru, tidak dengan murid, maka murid tidak timbul motivasi intrinsiknya, sehingga itu Bapak Ibu guru, orang aku. Kalau kita menjumpai ada murid yang tidak meyakini hal itu atau melanggar peraturan kelas itu, ya wajar, karena itu tidak timbul dari dirinya sendiri, gitu ya. Konsep di sini positif mengajak kita sebagai guru untuk membuat kesepakatan bersama antara guru dan murid, sehingga muncul sebuah keyakinan yang diyakini secara bersama-sama. Keyakinan ini timbul dari diri murid dan disepakati guru, sehingga murid selalu mengingatnya dan mentaatinya. Barangkali Bapak Ibu di sini satu atau dua atau bahkan semuanya sudah melakukan membuat kesepakatan kelas bersama dengan anak-anak, itu lebih baik, gitu ya, daripada kita membuat sendiri kemudian kita tetapkan dan harus dilakukan oleh murid. Itu tidak efektif. Yang efektif itu kita membuat kesepakatan bersama antara guru dan murid. Maunya murid seperti apa, maunya guru seperti apa, kita sepakati di sana. Seperti itu. Nah, kesepakatan kelas atau sekolah. Nah, monggo Bapak Ibu, kesepakatan kelas sekolah itu apa? Tadi kan peraturan kelas, sekarang tentang kesepakatan. Menurut Bapak Ibu apa ini? Monggo, mungkin Bu Vika. Pak Jojo mungkin kesepakatan Pak. Ya tentu ya, boleh. Suatu janji yang sudah disepakati oleh kedua pihak lebih. Iya, sebut janji ya Pak ya. Bisa dipatuhi. Disepakati dan dipatuhi. Ya, terima kasih Pak Jojo. Ya, saya mau mencurahkan pendapat saya. Kesepakatan kelas atau sekolah adalah daftar peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Di sini ada kesepakatan, ada dua pihak, karena ini merupakan kesepakatan. Biasanya kesepakatan kelas dibuat pada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Betul, betul. Nah, ini Pak ya. Biasanya tujuannya agar proses pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan tertib. Sebelum kita bertemu dan berinteraksi dengan anak lebih jauh, nah di awal pertemuan itu, tentunya di masa MPLS ini, kita biasanya membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid. Membuat kesepakatan kelas sekolah. Nah, lagi Bapak Ibu, kalau tadi peraturan kelas, sekarang kesepakatan kelas. Monggo silakan Bapak Ibu barangkali mempunyai pendapat yang mau disepakati dengan murid-murid Bapak Ibu di kelas itu seperti apa? Nah, seperti itu. Mungkin. Nah, ini dari saya. Nah,
mungkin dari saya, murid datang sebelum pukul 7, memakai seragam sesuai ketentuan, menghormati guru dan teman. Monggo Bapak Ibu boleh satu saja. Kelas bersih sebelum pembelajaran dimulai. Kelas bersih sebelum pelajaran dimulai, atau siap belajar ketika kelas bersih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, atau jika tidak berkenan menempel, bolehlah angkat tangan langsung di sana aja gitu. Menghargai Bu Kefas. teman-teman. Berdoa sebelum Dan pelajaran. berdoa sebelum memulai pembelajaran. Tadi Bu Ina menghargai teman, saling menghargai teman, ya boleh. Nah, itu hal-hal seperti itu kan nilai-nilai kebajikan yang kita peroleh dari profil pelajar Pancasila itu. Nah, artinya harus kita penuhi elemen-elemen dimensi Pancasila itu, kita buat kesepakatan kepada murid kita. Ketika kita sudah membuat kesepakatan murid pasti akan muncul motivasi intrinsiknya untuk bisa mudah mengingatnya dan melakukannya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dalam membuat keyakinan kelas, kita harus melihat nilai-nilai kebajikan terlebih dahulu. Kemudian kita buat kesepakatan kelas bersama murid dan guru. Setelah menjadi kesepakatan kelas, kita sebagai guru berperan sebagai fasilitator untuk murid dalam merumuskan kalimat-kalimat positif yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi tadi ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah, ketika kita sebagai guru sudah melakukan kesepakatan kelas bersama dengan murid, nah inilah waktunya guru menjadi fasilitator, merancang dan merumuskan keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jangan membuang sampah sembarangan, menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan apa yang bisa kita rumuskan? Mungkin bisa kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih pangkal sehat. Nah, seperti itu salah satu keyakinan-keyakinan yang bisa kita munculkan. Kemudian ada lagi, jangan berkata-kata kotor, menjadi berkata ramah dan sopan. Ini tadi kan kesepakatan kelas. Kemudian keyakinan kelasnya dalam hal ini kita bisa tarik menjadi kata-kata menghargai dan menghormati orang lain, seperti itu. Contohnya, itu adalah nilai-nilai keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang kita ambil dari dimensi profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas 4 misalnya, kelas saya. Yang pertama adalah bekerja sama menjaga kebersihan. Ada saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Kemudian ada mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian ada lagi tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu ini disiplin waktu artinya. Kemudian ada lagi menjaga keseluruhan kelas dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian ada lagi minta maaf jika salah, minta tolong jika butuh bantuan, terima kasih jika sudah dibantu, mengucapkan permisi jika mau melakukan sesuatu. Nah, ini merupakan nilai-nilai keyakinan kelas yang bisa saya terapkan di kelas. Ya, barangkali Bapak Ibu nanti bisa membuat atau merumuskan keyakinan kelas ini bersama-sama dengan murid-murid panjenengan semuanya di kelas. Ya. Ketika keyakinan kelas ini dibuat, maka itu akan diyakini oleh setiap murid. Sehingga nanti ketika murid melakukan suatu kesalahan, kita akan kembali mengingatkan mereka. Nah, mungkin ini bisa diadopsi Bapak Ibu barangkali nih, keyakinan sekolah. Keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugasnya, saling menghargai dan merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja
bekerja, kamu meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dalam mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu contoh, misalnya saja keyakinan-keyakinan sekolah dan kelas yang bisa kita gunakan. Ya, ini adalah tahapan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, kita sebagai guru merumuskan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah dasarnya adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Yang pertama tadi melalui kesepakatan kelas. Kemudian kita sebagai guru menjadi fasilitator untuk merumuskan kalimat-kalimat keyakinan kelas yang murid-murid yakini nanti. Kemudian setelah itu, jadi barangkali kita bisa membuat banner, poster atau dicetak dan ditempel di dalam kelas atau di luar kelas sebagai pengingat. Ini loh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, keyakinan kelas inilah nantinya yang menjadi dasar dan pedoman kita sebagai guru dengan murid untuk melakukan penerapan budaya positif. Nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan bersama harus ditaati dan dilakukan oleh guru dan murid, karena keyakinan ini timbul dari motivasi intrinsik dalam diri mereka sendiri. Jikalau ada dalam berjalannya waktu murid melakukan sebuah kesalahan dan melanggar nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas ini, kita sebagai guru harus bisa mengembalikan keyakinan mula-mula yang sudah disepakati dan diyakini di awal pertemuan kelas. Nah, ini baru dasar Bapak Ibu. Sebagai lembaga pendidikan, sebagai seorang guru, kita harusnya mempunyai keyakinan-keyakinan kelas yang kita sepakati dengan anak-anak didik kita. Nah, keyakinan-keyakinan kelas inilah yang nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan budaya-budaya positif. Setelah kita mempunyai keyakinan kelas, ditempel-tempel dan diyakini, disepakati bersama guru dan murid, kita nanti akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas ini adalah dasar dulu, pondasi dulu di dalam kita melakukan budaya positif. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Semua untuk mengembangkan karakter anak supaya mereka berakhlak mulia, seperti itu. Oke. Kita mempunyai harapan bersama peserta didik kita, semua murid-murid kita melakukan hal-hal baik ketika mereka memperoleh pembelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Ya, sekarang refleksi sesi 1 Bapak Ibu. Setelah ini sesi ini saya selesai. Ya. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik, peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas, ya. Saya juga setuju. Yang kedua, untuk menimbulkan motivasi intrinsik siswa, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas Pak. Jadi setelah ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, itu menjadi motivasi intrinsik karena sudah sepakat dan diyakini bersama, seperti itu. 3. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda yakini untuk Anda terapkan di kelas Anda? Nah, Bapak Ibu bisa menuliskannya atau menyimpannya di dalam hati Bapak Ibu sendiri. Panjenengan itu sebagai guru, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda yakini untuk Anda terapkan di kelas Anda nantinya. Nah, seperti itu ya. Ini menjadi refleksi kita pada siang hari ini setelah kita belajar tentang keyakinan kelas. Nah, seperti itu dari saya. Apakah ada pertanyaan atau suatu hal yang boleh disampaikan? Monggo. Semua sudah bisa menerima materi dari kami bisa terima kasih kalau sudah bisa menerima. Semoga ilmu yang boleh kami sampaikan bisa membawa kebermanfaatan bagi Bapak Ibu semua untuk membawa perubahan lingkungan belajar yang lebih baik lagi. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada tutur kata dan sikap saya yang
kurang berkenan kepada Bapak Ibu, dan saya berterima kasih pada siang hari ini sudah berkenan untuk bersama kita melakukan diseminasi budaya positif siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada yang mengelola acara. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari kedua narasumber. Ya, semoga dengan pemaparan tadi kita semua bisa lebih memahami apa itu tentang disiplin positif, sehingga kita semua dapat menerapkan dalam pembelajaran kita di sekolah kepada anak-anak didik semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Saya pribadi apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya, semoga dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk semuanya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.